ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadratul Karomin, para jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Ramadan telah berlalu. Kini tinggal Idul Fitri telah tiba. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita, saum kita, infak sedekah kita, zakat fitrah kita, zakat mal kita, dan seluruh ibadah kita tadarus Quran di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita yang tetap istiqomah di dalam sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah sholat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum sholat Id kita laksanakan, marilah izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada sholat Id kali ini. Yang pertama adalah sambutan dari pimpinan Rumah Quran Muaz Al-Mukri. Yang kedua adalah pelaksanaan sholat Idul Fitri yang insya Allah akan diimami oleh Al-Ustaz Abdul Hakim, dan khotib pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Rahmat. Untuk itu, marilah para hadirin dan hadirat jamaah sholat Id rahimakumullah, mari kita persiapkan diri, matikan semua alat komunikasi agar sholat Id pada Idul Fitri kali ini kita lebih khusyuk di tengah pandemi COVID-19.
Namun kami beritahukan bahwa sholat Id kali ini ya mungkin berbeda dengan suasananya yang berbeda. Kalau sholat Idnya sama, tapi suasana yang berbeda. Begitu kami mohon kepada para jamaah sholat Id yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah Id ini, sholat Id ini ya dengan semaksimal mungkin, ikuti sholat dengan maksimal dan dengarkan khutbah dengan maksimal juga, dengan sempurna, karena khutbah adalah bagian daripada sholat itu sendiri. Baik, untuk itu marilah kita dengarkan sambutan dari Khotimatul Quran, Khotimatul Rumah Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Masih. Kepadanya kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-syamu junnah. Ayyuhal kiram, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita masih diberi waktu kehidupan untuk menjalankan aktivitas ibadah ini. Mudah-mudahan setelah kita menyelesaikan satu rangkaian ibadah yang sangat panjang, yakni saum Ramadan, kemudian taraweh, kemudian tilawatul Quran, kemudian sahur, kemudian melakukan aktivitas ibadah lainnya. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala pertama adalah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semuanya. Amin. Yang kedua, kita berharap kepada Allah semoga seluruh amal kita, baik yang kecil maupun yang besar, yang tidak tampak maupun yang tampak, Allah akan mencatat sebagai amal ibadah kita, sebagai bekal kita untuk kehidupan yang sesungguhnya nanti di yaumil akhir. Kami dari Rumah Quran Mu'aj Al-Mukri, alhamdulillah dengan izin Allah bisa melaksanakan kegiatan Ramadan 1 bulan full ya, dari mulai kita taraweh, kemudian tilawatil Quran ya, kemudian berbuka puasa, kemudian sahur bersama, dan terakhir kita untuk menyempurnakan kembali ibadah saum Ramadan itu kita tutup dengan sholat Idul Fitri. Sholat ini fungsinya tidak lain tidak bukan bentuk syukur kita kepada Allah. Yang kedua sebagai syiar, siapapun orang yang sedang berhalangan ya tetap bisa hadir ya. Namun alhamdulillah dengan izin Allah, dalam kondisi musibah ini kami atas nama panitia mengucapkan jazakumullah khairan katsir atas kedatangan, atas partisipasi dan himbauan membawa masker sebagai bagian dari upaya kita menjaga wabah ini. Baik, kami atas nama Rumah Quran alhamdulillah kami sampaikan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ya, saudara, tetangga yang ingin belajar Al-Quran, kami persilakan untuk belajar di sini. Ya, ada 2 tempatnya, 1 di sini, 2
di perbatasan dengan kali ya dekat. Nah, itu khusus untuk perempuan. Jadi, alhamdulillah dengan izin Allah bisa berjalan lancar. Kemudian kami atas nama Rumah Al-Quran sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan kami mohon dibukakan pintu maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Kemudian kalau nanti ada edaran ya, itu barangkali untuk kegiatan kita bersama. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, supaya siar dakwah ini terus berkembang, nanti kalau habis sholat boleh nanti nih ada tempat untuk apa nih? Untuk foto bersama. Kalau anak muda katanya apa, selfie apa? Ya. Corona, biarkan corona berjalan, tapi menegakkan perintah Allah itu adalah segalanya. Siar. Ya, mudah-mudahan dengan siar ini semakin apa? Memahami tujuan hidup dan kehidupan hanya akan sukses, akan selamat ketika kita itu berpegang teguh dengan Islam. Islam adalah kunci pembuka kebaikan. Islam adalah kunci penutup keburukan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Sahibul Bait, yaitu pengasuh Rumah Quran Muaz Al-Mukri. Namun sebelum sholat kita mulai, ya, mari terlebih dahulu kita lurus dan rapatkan saf. Berdiri dulu sebentar, Pak, biar safnya sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khatibu 'alal mimbar fastami'u wa anshitu la'allakum turhamun." Apabila khatib telah di atas mimbar, maka dengarkanlah baik-baik apa yang disampaikan oleh khatib. Maka barang siapa yang membicarakan urusan dunia di saat khatib di atas mimbar, maka la'idalahu, maka batallah idnya bagi dia. Oleh karena itu, mari kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh khatib. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm indal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua nikmat yang ada pada kita, termasuk nikmat iman dan Islam, juga menganugerahkan kepada kita untuk bisa merampungkan ibadah Ramadan yang istimewa. Ramadan di tengah wabah corona, meski kita diuji kesabaran dengan mengikuti protokol
kesehatan, sehingga lebih banyak di rumah, insya Allah tidak mengurangi kualitas ibadah kita. Dan hari ini kita bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah yang semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat radhiyallahu anhum, serta siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita merayakan kemenangan mengendalikan hawa nafsu setelah sebulan penuh berpuasa. Namun kemenangan yang hakiki bukanlah semata kita mampu menahan makan dan minum serta segala hal yang membatalkan puasa selama Ramadan. Makna kemenangan hakiki adalah meningkatnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, hasil yang diharapkan dapat diraih oleh orang-orang yang berpuasa adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya, setelah kita digembira sebulan penuh mengerjakan puasa dan segala amal ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah, membuat kita menjadi semakin bertakwa. Kata takwa berasal dari kata waqa yang berarti melindungi. Kata tersebut kemudian digunakan untuk menunjuk pada sikap dan tindakan untuk melindungi diri dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman dan ketakwaan merupakan kunci keunggulan masyarakat Islam. Lihatlah, dengan keimanan dan ketakwaan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum mampu mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat Islam yang unggul. Setelah Rasulullah SAW berhasil mendirikan Islam di Madinah, ketakwaan hakiki benar-benar terwujud. Lahirlah masyarakat Islam yang unggul. Kemudian wilayahnya terus meluas hingga menaungi seluruh Jazirah Arab. Negara yang diwariskan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan khalifah-khalifah berikutnya, sehingga kaum muslimin dalam naungan khilafah Islamiyah menguasai 2/3 dunia sebagai negara adidaya yang unggul di berbagai bidang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berbeda dengan saat ini, kondisi umat Islam sejak runtuhnya khilafah pada tahun 1924 hingga kini sungguh-sungguh menyedihkan. Di atas puing-puing runtuhan khilafah, kaum kafir penjajah berhasil memecah belah kaum muslimin menjadi lebih dari 50 negara. Mereka dijajah secara ideologis dan sistematik. Sebagian negara tersebut menerapkan sistem kufur kerajaan dan sebagian lainnya menerapkan sistem kufur demokrasi. Semua rezim-rezim tersebut sebagian yang menjadi antek adidaya kapitalis sekuler dan sebagian lagi menjadi antek sosialis komunis. Sedangkan di negara-negara mayoritas berpenduduk kafir, kaum muslimin terus menerus ditindas secara fisik. Muslim Kashmir di India, Muslim Kashmir disiksa Hindu India, Muslim Uyghur ditindas habis-habisan oleh kaum komunis Cina, Muslim Rohingya dibantai oleh Buddha Myanmar, dan kaum muslimin di belahan dunia lainnya bernasib serupa. Bahkan orang-orang Yahudi Israel tidak henti-hentinya membantai saudara kita di Palestina hingga hari ini. Semua itu
menunjukkan peradaban kapitalisme yang menjadi adidaya saat ini maupun komunisme yang dipimpin oleh Cina gagal mengayomi warga dunia, terutama umat Islam. Dan salah satu yang membuktikan bahwa nasionalisme tidaklah mampu menyatukan seluruh umat Islam sedunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertanyaannya kemudian, apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apakah Allah tidak akan menghisab kita tentang urusan tersebut? Tidak ada pilihan lain bagi kita selain berjuang bersama untuk mengembalikan Islam sebagai solusi bagi kehidupan kita, baik dalam urusan individu, kelompok, bahkan urusan bernegara, hubungan luar negeri. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para ulama muslimin menerapkannya. Ingatlah, perubahan hanya akan terjadi ketika ada keinginan untuk berubah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah suatu kaum kecuali mereka mau mengubah apa yang ada pada diri mereka. Demikian pula juga jika kita ingin mendapatkan pertolongannya, maka kita harus menolong agamanya sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan khilafah seluruh syariat Islam dapat ditegakkan secara kafah. Dengan khilafah seluruh syariat Islam akan ditegakkan secara sempurna. Khilafah menjadi peradaban alternatif barat yang sudah rapuh. Pandemi corona menyingkap dengan sangat jelas betapa rapuhnya kapitalisme. Bahkan politisi senior Amerika Serikat yaitu Henry Kissinger menyatakan pandemi corona akan mengubah tatanan dunia global selamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesabaran dan kekompakan, serta memungkinkan kita berperan penting dalam upaya menegakkan dalam perjuangan tegaknya kembali negara khilafah tersebut. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejenak marilah kita berdoa. Sejenak marilah kita menundukkan hati, mengangkat kedua belah tangan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini, siamnya, qiyamnya, tilawahnya, zakat fitrahnya, zakat malnya, dan amal-amal lainnya dapat diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan yuladu ala fitrah, dalam keadaan suci. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita semua. Ramadan terakhir tanpa khilafah. Dan mudah-mudahan di ujung Ramadan atau di hari yang berbahagia ini, kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan wabah corona yang ada
sekarang yang sedang melanda dunia, khususnya negara kita, khususnya lagi in Jakarta. Mudah-mudahan Allah segera angkat wabah corona. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma izzil Islam wal muslimin, Allahumma adil syirka wal musyrikin, Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mustadafin wal mujahidin fi Palestin wa fi Suriah wa fi Afghanistan wa fi Rohingya wa fi Uyghur wa fi India. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Indonesia wa fi kulli makan wa fi kulli zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif anna wasrif anna warfa anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyub wal muhtalifata wasyadaida wal miyat ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasa min baladina hadha Indonesia min baladina muslimin ama innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna hadzal marad jundun min junudi tusibu bi man tasha wa tasrifu an man tasha. Allahumma fasrifu anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa dararina wa biladina wa biladil muslimin wa fadna mimman akhafu anatak wa anta arhamur rahimin wa anta arhamur rahimin. Wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bila kita beri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.